Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro4 RRI Palembang. Mampat Suara Budaya Sumatera Selatan, kita lanjut kembali obrolan komunitas kita bersama dari komunitas Satapa ya, Sanggar Tari Palembang. Dan kebetulan ada hadir di sini ya ketuanya langsung Henry Yadi dan juga beberapa anggota dan juga tim dari Hari Tari Dunia 2026. Henry Yadi juga mengajak ada Mita selaku penari dari Musi Palembang yang nantinya akan memecahkan rekor menari 10 jam nonstop. Begitu juga ada Sabta Mubah yang juga penari yang akan menari 10 jam nonstop. Dan langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, agak dekat dikit memang cek bicek. Ya. Ya, coba kita cek nama Herian di suaranya. Halo, apa kabar Her? Baik, alhamdulillah. Oke, kita ya Sabta. Alhamdulillah sehat. Untuk Mita sendiri Alhamdulillah sehat. sehat. Oke. Ini kan persiapan untuk Hari Tari Dunia 2026 dan tiap tahun ini ya ke Palembang tidak pernah alfah untuk melaksanakannya. Kalau kemarin-kemarin ke Jingok itu kan tahun-tahun yang lalu tuh banyak dilakukan di indoor. Benar. Ya, sekarang sudah mulai outdoor ya. Iya, benar. Ya. Boleh jelasin mungkin Henry Yadi selaku ketua dari Satapa juga ketua pelaksana, kenapa dipilih outdoor? Biasanya kita pilih indoor itu karena dingin. Karena dingin, jadi dulu teman-teman pilihnya indoor karena penari nonstop ini biar tidak kepanasan. Nah, tetapi ketika kita audiensi ke dinas kebudayaan, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Bapak Sulaiman Amin meminta kita untuk mengadakan acara di outdoor saja, jadi di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kenapa harus outdoor? Karena dengan tema Hari Tari Sedunia menari 10 jam nonstop ini, kita juga nanti bisa mempromosikan tempat wisata kita. Ya. Yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II agar lebih dikenal oleh masyarakat Palembang, khususnya umumnya masyarakat Sumatera Selatan, dan kalau bisa dikenal di Indonesia. Oke, ya, karena kan lapangannya luas juga deh. Uh-uh. Dan tentunya ini kan menjadi apa ya percontohan untuk daerah-daerah lain ya yang ada di Sumsel ya. Ya. Nah kalau Sumsel sendiri kabar-kabarnya ada yang di beberapa daerah juga yang ada kan? Kalau untuk di Sumsel sepertinya masih belum terlalu banyak. Jadi kalau di Palembang ini, kalau saya tidak salah itu nanti akan ada beberapa kawan teman-teman kita yang akan mengadakan juga. Kalau tidak salah itu ada sekitar 3 titik. 3 titik. Kalau tidak salah. Oke. Dan salah satunya adalah komunitas Satapa di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah sebelumnya itu Satapa ini apa bentuknya? Atau komunitas paguyuban gimana? Satapa ini adalah komunitas sanggar-sanggar tari Kota Palembang, di mana kita ini awalnya itu berangkat dari kekhawatiran teman-teman komunitas kita yang baru, sanggar-sanggar baru ini banyak didominasi oleh Gen Z, di mana mereka ini latar belakangnya itu bukan pendidikan seni atau bukan akademisi seni. Mereka ini adalah orang-orang yang belajarnya secara otodidak, jadi dari sanggar ke sanggar, dan karena mereka mempunyai kemampuan mengajar di tingkat SD atau SMP SMA, jadi mereka membuka sanggar. Ini komunitas sanggar-sanggar gitu ya? Ya, sanggar-sanggar. Okay. Jadi dengan keterbatasan pengetahuan mereka ini sering menerima job-job mingguan. Dan akhirnya mereka menggunakan busana dan tarian itu keluar dari pakem. Kebanyakan dari anak-anak yang baru ini. Jadi berangkat dari situ, kita teman-teman sanggar, owner sanggar ini pada awalnya itu memang sudah punya grup, tapi nggak tahu namanya apa. Okay. Kayak gitu kan. Dan akhirnya kita berpikir bagaimana kalau kita buat memang komunitas yang mengatasnamakan
Sanggar Tari Kota Palembang, dan akhirnya saya membuat istilah Satapa itu, kemudian kita dirikanlah komunitas ini bersama-sama. Ada berapa anggota? Untuk sekarang itu anggotanya sudah lebih dari 60. 60 itu 60 sanggar yang ada di Kota oh, Palembang. jadi setiap perwakilan sanggar satu orang. Ya, jadi owner sanggar itu Owner, kita ya. ajak gabung, kemudian mereka ada sekitar 60 lebih untuk di Palembang saja. Ya. Nah, karena kita sering ngonten, jadi kita ngonten dan konten kita itu alhamdulillah sudah menyebar di Sumsel, bahkan ada teman-teman di Jawa, di Kalimantan dan Sulawesi juga sudah tahu nih apa itu komunitas kita, bagaimana komunitas kita, dan akhirnya teman-teman di daerah itu ingin bergabung juga. Akhirnya kita bukalah, kita terima. Jadi ada dari OI, ada dari Oki, kemudian ada juga dari Lubuk Linggau dan kota kabupaten lain. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin dari daerah lainnya mungkin buat konsepnya seperti Satapa juga ya. Iya, punya jadi organisasi sendiri ya. Jadi kita memang cita-citanya kita pengurus dan pembina itu kalau bisa Satapa ini mendunia. Jadi pusatnya nanti di Palembang, tapi nanti ada komunitas-komunitas sanggar tari di Sumatera Selatan bahkan Indonesia. Satapa sendiri namanya itu kan singkatan ya, bukan ada pengertian sendiri. Hanya singkatan komunitas sanggar tari Palembang. Ya, kembali ke hari tari tadi ya. Ada Mita, ya, ada juga Sabta ya. Bagaimana persiapannya? Mungkin dari Mita dulu, silakan. Kalau untuk sekarang yang pasti menjaga kesehatan yang paling utama ya, Cek. Yang kedua itu mempersiapkan apa saja yang mungkin akan ditampilkan, baik secara mandiri nantinya dan juga bersama kelompok nantinya. Lalu yang pasti istirahat yang cukup dan juga nggak lupa pasti konsumsi vitamin biar nggak drop kan, karena 10 jam itu akan menarinya. Tapi Hendy juga pernah mengalami ikut dan nonstop di Jawa ya? Kalau di Solo itu kan memang untuk menjadi kandidat 24 jam itu memang sangat ketat. Jadi memang saya waktu kuliah di Solo itu memang belum mendaftarkan diri karena saya tapi melihat waktu ya? Karena saya ingin mempelajari. Jadi saya lebih terlibat kepada proses mereka melakukan rangkaian acara. Jadi saya lihat IPO-nya bekerja seperti apa. Jadi saya masuk ke dalam persiapan acaranya tersebut. Ya. Nah kalau Mita sendiri mungkin kan Mita sama Hendy kan suami istri ya, berikan supportnya ya untuk istri ya. Pasti. Bagaimana caranya memberikan support? Ada kan orangnya cuek-cuek bela gitu ya. Ada latihan-latihan lah bela yang penting. Nah ini gimana Mbak Mita? Karena kita dari sebelum menikah memang sudah saling support, Cek. Kebetulan beliau ini adalah pelatih saya waktu SMA sebenarnya. Pelatihku adalah ya. Mungkin bisa jadi seperti itu, Cek. Jadi karena kita juga berkembang di satu universitas yang sama pada saat itu kan di PGRI Sendra Tasik. Jadi kakak tingkat loh. Betul. Jadi beliau ini kan pada masanya memang waktu itu memang aktif di panggung-panggung dan juga bisa merangkul anak-anak yang memang universitas pada saat itu kan di Sendra Tasik. Jadi beliau ini pada saat tahu saya masuk di Universitas PGRI langsung dirangkul dan diikut sertakan kegiatan-kegiatan apa saja yang panggung-panggung dari di daerah Palembang dan juga di luar dari kota Palembang. Itu sudah ada nama Musi? Saat itu beliau sendiri yang punya sanggar. Tapi sudah nama posisi lah ya? Namanya belum berganti pada saat itu. Freelance maksudnya? Enggak, dulu saya ada sanggar di daerah, namanya Sanggar Seni Tanggai Emas. Waktu itu 2011 kalau nggak salah, kita itu kan mau lomba bertiga sama satu almarhum namanya Fajar. Nah, saya itu nggak kepikiran mau bawa nama sanggar saya waktu itu, karena kita kan mewakili PGRI waktu itu kan, kami mewakili kampus. Dipinta panitia, kamu nama grupnya apa gitu kan, waktu itu di BKB bingung nama grup kami apa ya, sedangkan yang lain itu udah punya nama grup, udah punya nama sanggar. Akhirnya saya lihat Sungai Musi di BKB, saya langsung bilang ke panitia Musi aja. Seperti itu, padahal saya udah punya sanggar. Seperti itu. Jadi sampai sekarang nempel ya Musi. Nempel. Tidak ada tambah-tambahan lah kepinginan ini Musi
Musi ceria gitu. Tidak ada. Tidak ada kayaknya. Bapak udah belum ada sponsor ya? Musi apa di belakang itu? Cukup Sanggar Musi saja. Iya, sepertinya. tapi sudah dikenal banyak kan? Alhamdulillah. Sampai kemana paling jauh main kemarin? Kemarin sempat ke Malaysia. Malaysia. 2025. Oke. Di studio dia ada satu lagi cowok yang ganteng ya. Namanya siapa? Kenalan tadi nama lengkapnya? Nama lengkapnya Saptaji. Saptaji. Iya. Suka nari. Suka. Ikut kuliah juga jadi. Iya, aku kuliah juga. Oh, sudah cukup lah, cocok Iya. lah ya. Keluarga Universitas PGRI Iya. Palembang. Persiapannya gimana Saptaji? Kalau persiapan dari Sapta sendiri, yang pertama mungkin sama ya dari kesehatan, terus latihan juga, latihan individu ataupun grup. Nah, karena nanti kan kami kan harus menampilkan satu karya untuk peserta 10 jam menari. Jadi kami juga berlatih untuk perform itu, dan persiapannya juga yang pastinya istirahat yang cukup juga sih. Oke. Kalau nari 10 jam ini satu tarian atau diulang-ulang atau banyak tarian ya? Kayaknya sih Atau gerakan-gerakan tarian nih? Gerakan sih. Gerakannya Kita- aja kita sih, ya. bergerak tari dengan pola yang memang sudah sesuai dengan Jadi- lagu yang mungkin di play pada saat itu. Oke, jadi mengikuti gerakan musiknya. Iya, ritmenya, Ya dengan seperti itu. spontan. Ngalur ya. dari diri Iya. kita sendiri, Lebih ke natural. kreativitas dan eksplorasi gerak mereka nanti. Oke. Ini ada yang nanti mereka berdua atau sendiri-sendiri gitu? Atau waktu-waktunya Belum khusus? tahu ya. Nanti mereka akan menari sendiri-sendiri. Tapi ketika awal dipanggil, mereka nanti akan, jadi konsepnya mereka akan dipanggil bersama-sama dari museum itu, mereka akan turun bersama-sama Iya. dari atas museum ke tangga itulah momen mereka bersama. Nanti setelah itu nanti boleh mereka menari sesuai dengan gerakan mereka masing-masing, atau nanti mereka mau sama-sama lagi juga boleh, tapi tanpa kita atur. Jadi tanpa kita atur, tanpa kita buatkan tarian, jadi mereka memang natural dari eksplorasi dan kreativitas mereka. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Jadi ada space khusus ya atau panggung sendiri mereka? Ya, nanti ada stage 1. Stage 1 itu di pelantaran museum, itu di jam 10 sampai jam 11 waktu kita pembukaan. Nanti di jam 11 mereka boleh kemana saja. Terserah mereka mau ke stage 2, mau ke halaman, mau teduh-teduhan boleh. Sambil jalan sambil nari ya? Ya, Oh. dan nanti akan ada satu fasilitas khusus dari Dinas Kebudayaan ketika memang matahari sudah terik dan panas, mereka boleh ke atas Lari di museum, atas. karena di sana kan ada AC. Jadi nanti boleh dengan timnya, dengan EO nanti akan buat konten menari di museum. Jadi selain mereka menari, mereka juga nanti secara tidak sengaja mempromosikan apa saja sih isi di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Oke, sambil ngomong juga boleh gitu ya? Boleh. Sambil ngomong boleh. Ini adalah Iya, tapi tetap bergerak nari. Oke. Dan ini akan bisa dikatakan ada trik juga ya. Dalam arti kata trik ada yang ketika kita badan kita capek ya. Triknya mungkin tidak terlalu kencang benar. Ya. Itu kan ada cara treatmentnya sendiri kan. Iya, Dan itu sudah dicoba lah Mita. Iya, pasti Iya, itu. sudah coba lah dalam berapa jam gitu. Iya pasti kan ritmenya itu kan bisa ngebeat. Mungkin saat energi sudah terkumpul kita beat lagi. Iya, Kalau ngomong masih sama agak yang lemas, ini ya kan pelaksana ya iya, kan. sambil duduk Wah, mungkin iya. juga bisa Musik bergerak. lambat-lambat bela, jangan kenceng-kenceng. Iya, iya, Ya, enak ya, Sabta? Iya. Oke, tapi ada jeda mungkin untuk istirahat atau mungkin dalam waktu 1 menit atau setengah menit? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi ketika Jadi mereka- pas makan siang, Iya. Jadi ketika mereka makan siang nanti kita akan siapkan LO dari kita. Jadi itu nanti akan ada 16 LO. Kita bagi satu untuk Mita, satu untuk Sabta. dan itu kalau misalnya diperbolehkan kalau duduk sambil bergerak. Boleh. Jadi ketika mau makan sambil misalnya duduk saya Kan duduk kan, mereka ya. mau bergerak tangan Iya, saja. oh, nggak iya, iya. masalah. Yang penting Ya karena kan gerak kaidahnya makan yang benar kan duduk iya. ya. Heeh. Dan mungkin dia udah makan di kemana-mana Iya, kan ya. benar. Iya. Jadi boleh nanti. Iya. Jadi nanti disiapkan LO satu orang satu, atau mereka juga kami persilakan membawa satu asisten. Oke. Jadi memang nanti di museum itu Menarik Cek, nih, ya. mereka difasilitasi 6 orang untuk ke atas museum kalau lagi panas. Oke. Jadi seperti itu. Dispesialkan lah ya. Dispesialkan dan 4 panitia. Jadi Tidak. 10. Jadi tiket 10 khusus. yang LO-nya.
LO-nya 2, penarinya 2 jadi 4, asisten mereka 2 jadi 6. Oke. Jadi 4 panitia. Yang boleh di atas. 4 Iya. panitia, jadi 10 orang nanti. Oke. Boleh di atas. Ya, dulu pendengar pengen bertanya dengan ketiga narasumber kita di kesempatan siang hari ini yang boleh yang pengen tanya ke Apo Baeng ya. Ado Herdiandi selaku Ketua Satapa dan juga Ketua Pelaksana dari Hari Tari Dunia 2026 dan juga ada Mita dan juga Sabta selaku penari 10 jam nantinya nonstop ya. Dan ini menjadi pertama ya bagi Mita dan Sabta untuk menari lebih lama. Iya. Atau mungkin selama ini ada pernah nari 3 tarian gitu. Belum, mungkin paling lama 15 menit kali ya. 15 menit itu Ya. cuma 2 tarian ya? Enggak, satu tarian. Satu tarian. Oh pernah Langsung satu- berlangsung. pernah 15 menit. Ah, Oh kalau Sabta? Pernah juga waktu itu kayak nari sambil drama teatrikal gitu. Oh iya. Jadi sendera 15 menit. tari ya. Sendera tari gitu Iya, pernah. oke. Dan ini sudah mulai ini ya. Kalau ini latihannya beda-beda atau beda-beda. Beda-beda. tidak untuk dari Sabta sendiri apa yang dilakukan ketika persiapan ini sekarang? Bukan untuk suplemen bukan tapi gerakan-gerakannya bukan? Iya pasti ngelatih kan Sabtu juga bakal ngajak tim nih. Pastinya latihan juga buat tarian sama kawan-kawan semua buat tarian latihan setiap hari dan Boleh tapi di misalnya mereka ada kelompok lainnya yang ikut nari sama dia. Ya, jadi gini Cek, jadi nanti di acara puncak itu kita akan ada pemukulan gong, mereka selesai menari 10 jam. Nah, sebelum pemukulan gong itu nanti oleh Ibu Wali Kota atau Ibu Gubernur kalau misalnya memang hadir, mereka akan kita kasih kesempatan untuk menampilkan karya terbaik mereka. Jadi nanti Sabta dengan kelompoknya Swarna Gati ya. iya. Ya, akan menampilkan satu tarian full dari Sabta dan dan timnya. Kemudian nanti Mita dengan timnya timnya Sanggar Musi juga akan menampilkan satu karya tarian. Oke. Setelah mereka tampil selesai baru nanti akan dipukul gong, berakhirnya penampilan 10 jam nonstop. Oh, kayak itu gitu. untuk terakhir ya. Ya, untuk terakhir gongnya kalau bahasa wong Palembang. Tapi kalau mereka masih kuat bisa nggak 12 jam? boleh Nambah. dengan senang hati. Kan jadinya kan pecah rekor nih akan tahun sendiri kan Iya. rekor pribadi. Jadi tapi dia stamina ya. 10 jam ya susah. Ya. Jadi memang kita sampai jam 8 memang rekan hari. Tapi acara kita itu kemungkinan selesainya jam 9 atau jam 10 malam karena akan ada 1000 penari massal bersama Ibu Wali Kota. Nah ini yang menariknya 1000 penari Penari massal. massal. Kalau kemarin ini udah diulas di Pro 4 mungkin bisa diulas lagi 1000 penari massal ini dari mana Be? Nah, jadi awalnya itu Cek cuma 600 kami buka. Oh Awalnya nian. Tapi DM masuk terus WA, masuk terus. itu di luar sanggar juga ada ya? Di luar Sanggar, bahkan ada yang dari Bogor juga Ikut. yang mendaftar. Sekalian berwisata ke sini. Iya, sepertinya. Iya. Jadi memang ada dari luar kota, luar provinsi yang mereka, Kak, kami udah jauh-jauh loh. Masa kami nggak diterima gitu Iya, kan. Kami antusias sekali ingin ke Palembang. Dan akhirnya kita berbicara dengan teman-teman, tambah kuota jadi 700. Membludak lagi tambah kuota jadi 800. Ketika kita audiensi dengan Ibu Wali Kota, ternyata kita hitung-hitung dengan teman-teman 1000. 1000. Dan akhirnya kita naikkan batasnya 1000. Itu nanti penarinya dapat kostum masing-masing atau dapat kayak jersey atau gitu? Untuk penari itu kita bebaskan menggunakan kostum apa saja, yang penting wastra Sumsel, wastra Palembang. Yang jelas wanita harus pakai gandi, laki-laki harus pakai tanja. Tapi Satapa sendiri, panitia sendiri nggak menjual atau menyiapkan kaos gitu-gitu? Kemungkinan kita nanti akan menjual pin Hari Tari Dunia, Oh, cuma pin menjual aja. menjual gandi, menjual tanja seperti itu Tidak, kaos mungkin. nggak ada. Itu Kalau kan, kaos- itu kan bisa menjadi apa ya? Souvenir sebenarnya souvenir ya. dan juga promosi di daerahnya kan ya. Jadi memang mungkin keterbatasan dana barangkali, tapi tidak tahu nanti kalau misalnya teman-teman kita ada PO dana, gitu kan. Iya, pas kalau sama mereka dana. bisa buat kaos mungkin nanti kita akan buat. Tapi yang jelas untuk sekarang itu pin Satapa dan pin Hari Tari Dunia saja untuk souvenir. Gandi sama tanja. Jadi dikasih itu ya. Ya, Dan ya tadi kalau agendanya selain tari massal atau tarian-tarian lainnya gitu ya akan nampil. Kayaknya lebih ke identik ke Melayu Palembang gitu ada. jadi nanti kita itu memang dari jam 8 pagi itu kita sudah ada pre acara namanya.
Pre-acara itu jadi nanti akan ada jam 8 sampai jam 10 sanggar-sanggar akan menarikan tarian tradisional, kreasi maupun modern itu boleh nanti. Karena ini kan Hari Tari Dunia. Iya. Jadi tidak membatasi tariannya harus tari Sumsel aja, tidak. Tapi memang boleh menarikan tarian apa saja, yang penting tetap pada etika di daerah kita, jangan sampai melampaui batas seperti itu. Oke. Kembali ke penari-penarinya sendiri tadi kan, kalau koordinasi ke sanggar-sanggar ya. Dan ini ada nggak kira-kira kayak workshop, coaching gitu nantinya di hari H itu? Ada ya. Jadi nanti setelah penampilan sanggar itu dari jam 8 sampai jam 10 tadi, kita akan ada acara pembukaan memanggil penari 10 jam non-stop. Kemudian nanti di jam 12.30 sampai jam 14.30 itu nanti akan ada workshop tari bedana. Jadi dana belincak. Ini nanti kita akan ajarkan dulu ke mereka yang di luar kota, khususnya yang tidak sempat gladi kotor dan gladi bersih. Kita akan ajarkan dulu selama 2 jam itu. Kita kasih informasinya. Setelah workshop nanti mereka bisa bergabung di hari tari massal seperti itu. Jadi jam 12.30 sampai jam 18.00 itu nanti akan ada penampilan sanggar-sanggar juga. Jadi full penampilan sanggar. Jam 18.30 sampai jam 19.30 juga nanti akan ada penampilan sanggar-sanggar, dan acara intinya akan kita mulai 19.30 sampai 21.00. Jadi nanti ada pemerintahan atau mungkin wali kota yang hadir itu malam ya. Jadi yang insya Allah akan hadir itu adalah Ibu Wali Kota. Kenapa beliau akan hadir? Karena kami minta untuk menari bersama penari 1000 tadi, dan yang pada saat pagi. Pada saat malam hari. Malam hari. Jadi beliau menyambut baik, dan insya Allah besok kita akan ada latihan bersama ibu-ibu TPPKK. Oke, itu tambahan lagi masalah lagi. Iya. Rame jadi ya. Rame. Oke lah, kita tanya-tanya lagi kayak kesiapan dari para penari ini, dan yang pastinya dari obrolan kita di kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang ini bersama teman-teman dari Satapa ya. Sanggar Tari Palembang mengenai penari 10 jam nonstop Hari Tari Dunia Palembang 2026. Kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Palembang berjaya, ceritanya kita tahu galau, karena damai Palembang dicinta, pacak dikenal ke ujung dunia. Sungai Musi yang belah kotanya, ampera tegak buat bersama, jadi lemak kita saling jago. Mangko paca kita jayo galo, ayo kawan sedulur Palembang galo-galo, ayo kita bersama kita jago galo. Dari Solo kita bersama jalan ke ibadah galo. Kota kita yang cinta, Palembang emas Darussalam. Payu kawan sedulur Palembang galo-galo, payu kita bersama kita jago galo. Itulah rumahnya, pempek cuko lemak lah rasanya, apalagi ada tugu blido, Palembang nih pacak nambah cindo. Dari Sobo kita bersama jalan ke ibadah galo.
kita yang cindo, Palembang emas Darussalam. Payu kawan sedulur, Palembang galo-galo. Payu kita bersama, bersama kita jago galo. Dari Sobo kita bersama, jalan ke ibadah galo. Inilah dia kota kita yang cindo, Palembang emas Darussalam. Payu kawan sedulur, Palembang galo-galo. Payu kita bersama, bersama kita jago galo. Payu kawan sedulur, Palembang galo-galo. Payu kita bersama, bersama kita jago galo. Payu kawan sedulur, Palembang galo-galo. Payu kita bersama, bersama kita jago galo. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dengan teman-teman dari komunitas Sanggar Tari Palembang, Satapa, yang membahas mengenai menari 10 jam nonstop di tepian Musi ke panggung dunia. Yang pastinya ini akan menjadi bisa dikatakan agenda yang luar biasa. Yang tadi dikabarkan sudah banyak beberapa daerah, bahkan sampai keluar Sumatera Selatan yang ingin ikut ya dalam menari bersama sini ya, di program Hari Tari Dunia 2026. Dan ada Henry Yadi selaku Ketua Satapa dan juga Ketua Pelaksana dari kegiatan ini. Ada juga dari Mita dari Sanggar Musi Palembang dan juga dari Sabta Muba yang beliau ini masih mahasiswa di Universitas PGRI ya, jurusan Sendera Tari ya. Sekarang ini bukan sendera tari namanya. Oke. Pendidikan? Seni Pertunjukan. Oke. Ini kesiapan dari Sabta sendiri ya. Tapi sudah banyak namanya data-data jenis-jenis tarian ya. Dan ini nanti kalau di nonstop kan tidak satu tarian ya, tidak satu daerah. Terus harus banyak pembendarahan gerakan gitu. Itu sudah gimana tuh? Ada ke teman-teman yang memberikan masukan gitu? Alhamdulillahnya Sabta kan sering juga ikut nari-nari gitu kan dari pelatih-pelatih tari. Jadi sedikit tahu lah ibaratnya ragam gerak atau pembendaharaan gerak juga lumayan lah ya. Yang paling sulit gerakan daerah mana? Iya. Kalau yang atau paling dari Palembang sendiri? Enggak sih, kalau untuk tradisi sih cukup menikmati kalau untuk menggerakin. Justru Sabta malah cukup sulit menarikan untuk yang modern gitu kayak dance gitu. Sabta sulit untuk menggerakkannya karena kan basicnya beda juga kan. Kalau untuk tradisi malah lebih enjoy menggerakkannya gitu. Tapi sekarang ada yang kayak campur-campuran gitu ya. Hip hop gitu. Kan tarian tradisi dicampur dengan modern gitu. Jadi kreasi lah itu ya.
Dan itu kan mungkin bisa menjadi gerakan juga nanti kan ya, nanti Bisa. dimainkan. Nah kalau Mita sendiri ya mungkin Mita kan lebih lama dari Ya. Sabta. Iya, ya pasti nggak ada masalah lah ya kalau nari ya. Nah, bagaimana? Mungkin ada apa yang menjadi tantangan dari Mita sendiri Yang pasti selain sih, stamina ya. selain stamina, ya yang pasti sudah mempersiapkan beberapa pembendaharaan gerak, mungkin tidak hanya gerak Palembang ya. Pasti dari seluruh Nusantara kalau bisa di mixing kayak gitu. Ya. Mungkin dari Sumatera Barat atau Aceh dan sebagainya. Jadi kontemporer gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita kemas sedemikian mungkin pada momen tersebut seperti itu. Dan kalau untuk dua genre, kalau misalnya tradisional dan modern, alhamdulillah sebelum-belumnya waktu memang masa berkesenian waktu di PGRI memang sudah mengikuti dua genre baik modern maupun tradisional. Dipelajari kalau ya. Iya, oke. Jadi Seperti itu. Hen, ini kalau teman-teman yang nari nonstop ini apa memang harus butuh ini ya, apa namanya data banyak ya gitu ya. Riset lah gitu Iya, ya. Jadi nggak sembarangan dia suka satu tarian aja tapi harus banyak tarian ya. Itu ya di pengalaman dari Solo kemarin. Iya, jadi memang pengalaman dari teman-teman di Solo kemarin memang kita harus pilih penari minimal mereka sudah berkecimpung itu 2-3 tahun. Nah ini Itu minimal. ini kan memilih kan. Iya. Selain istri sendiri satu. Nah kok milih Sabta? Ah, Kemarin di audisi nggak? Kebetulan yang milihnya bukan saya, Cek. Iya. Jadi memang ada 3 kurator yang kita percaya. Yang pertama itu Kak Indah Mirza Dewi, Indah Kumari. Dia adalah kurator. Dia memilih data bersama Mbak Indri Sanggar Bening. Dia memilih data mana sih di antara 8 penari ini yang data pentasnya, data karyanya itu memang memenuhi standar. Nah, jadi mereka pilih, kemudian ada satu juri yang memang menilai kualitas. Nah, ini dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Kak Erik Prisley. Ya. Jadi dia yang memilih kualitas penarinya. Nah, jadi saya hanya menerima laporan saja nanti. Jadi ini loh penari yang sudah sesuai standar. Sabta dan Mita. Iya, Erik itu pernah mecah rekor juga ya? Ya, Kak 8 Erik jam. pernah memecahkan rekor 6 jam. Oh 6 jam. 6 jam. Di Kenapa? awal-awal ya. Ya, kenapa kita memilih Kak Erik sebagai jurinya? Itu tadi salah satunya. Dia sudah ada pengalaman 6 jam. Kemudian dia adalah komite tari DKSS. Jadi kita minta bantuan beliau. Jadi memang beliau benar-benar membaca data, kemudian melihat profil Instagram segala macam, bener nggak ada nggak? Termasuk seperti Mita itu. juga dipilih. Iya, termasuk Mita. Jadi memang Banyak saya saingan itu. banyak ada 8. Oh. Jadi ada 8. Jadi saya memang tidak menitipkan atau apa, pokoknya siapapun penari yang kalian pilih akan kita terima sama-sama karena ini bukan acara saya. Iya. Jadi panitia ini ada banyak orang. Betul. Gitu. Jadi siapapun yang terpilih silakan. Saya bilang seperti itu dengan mereka kan. Mereka juga sempat kalau bisa ajak senior-senior yang kira-kira tamatan PGRI juga untuk bergabung gitu kan. Yang tamatan sekolah atau kampus Seni, ya. jadi memang latar belakangnya itu kan memang kata mereka setidaknya terjamin. Nah, jadi akhirnya terpilihlah Sabta dan Mita. Memang mereka latar belakang pendidikannya juga mendukung, kemudian karya-karyanya juga sudah ada. Mereka juga sudah sempat mengikuti beberapa acara seperti itu. Jadi memang dipilih Mita dan Sabta. Jadi cowoknya juga 8 kemarin. Cowok itu kalau tidak salah ada 4, cewek ada 4 kalau tidak salah. Oke. Jadi gimana Sabta terpilih pertama itu? Iya. Pertamanya seneng ya pastinya, nggak Iya. nyangka juga karena kan apa ya, jadi pencapaian baru untuk Sabta Iya. sendiri kan, karena 10 jam itu kayak wah kayak gitu kan. Karena kemarin kan yang 8 jam itu kan Sabta ngeliat wah keren gitu kan, karena kan dari cutting juga ada yang ikut kan kemarin 8 jam yang 8 jam. Jadi kayak wah kayaknya aku next harus ikut juga nih. Jadi mencoba-coba daftar gitu buat CV, langsung daftarin. Alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk lolos. Masya Allah banget, terima kasih gitu. Di sertifikat kan? Nanti akan ada sertifikat langsung dari Dinas Kebudayaan. Oke. Ini kan menjadi apa ya datanya Iya. Sabta ya. Mungkin tanda tangan kepala dinas dan dan sekarang sedang diusahakan tanda tangan Bapak Wali Kota Piagamnya. Tapi kenapa nggak buka banyak gitu? Mungkin ada beberapa pasang gitu. Sebenarnya kita membuka banyak, Iya. membuka banyak, tapi karena memang
tahun ini kita mengejar kualitas bukan kuantitas. Jadi memang juri benar-benar selektif memilih yang mana benar-benar pantas untuk menari 10 jam ini. Jadi jangan sampai nanti ketika kita posting di Instagram orang-orang bertanya, loh ini kan belum ada karya tari, ini kan belum pernah di tingkat kota, di tingkat provinsi, seperti itu, Cek. Jadi memang kita sangat ketat sekali. Sepertinya memang yang layak ini 2 kandidat ini memang layak karena sudah tingkat internasional dan sudah tingkat nasional, seperti itu. Ini kan acara dari pagi sampai ke malam, kan butuh namanya masa pengunjung ya. Nah, sampai sejauh mana nih untuk bisa Mita juga sih, karena bergerak di tari juga. Sampai sejauh mana teman-teman panitia ini mengedukasi atau mungkin mengajak dari sekolah-sekolah atau masyarakat. Jadi Cek, kita panitia ini punya strategi. Yang pertama kita strateginya sosial media. Itu yang pertama. Kenapa sosial media? Kebetulan follower Mita banyak, follower saya, Instagram Sanggar Musi dan lain-lain banyak, Sabta juga cukup banyak followernya. Jadi strategi kita kayaknya kita boom dulu di media sosial dan alhamdulillah. Ya, kalau 60 anggota kan punya IG masing-masing. Iya, alhamdulillah sudah belasan ribu kali tayang, ada yang puluhan ribu kali tayang kan, itu menjadikan masyarakat wah ini nggak main-main ini. Seperti itu kan. Itu sosial media yang pertama strateginya. Karena di tempat lapangan, di kantor beda dengan yang di mall. Benar sekali. Mall kan sering warawiri lah. Nah itu jadi strategi pertama. Strategi kedua, saya mengajak panitia, yuk kita kerjasama dengan dinas. Kenapa harus dengan dinas? Karena ketika kita dengan dinas, selain mereka bisa mempromosikan di sosial media mereka bisa saling menyurati antar dinas. Nah jadi kemudian kami minta dinas kebudayaan menyurati dinas pendidikan, kami juga audiensi ke dinas pendidikan. Gunanya apa? Untuk meminta peserta SD dan SMP di dinas pendidikan kota. Banyak jadi ketika kepala dinas menyurati kepala sekolah, maka mereka mau tidak mau akan mengirimkan peserta. Jadi paling nggak ikut workshop ya. Jadi mereka mengirimkan peserta untuk ikut workshop dan juga tari masak. Itu strategi yang saya lakukan. Dan itu hampir 1.000 tadi ya. Iya, benar sekali. Luar biasa sekali ya. Rame pasti. Rame pasti. Tapi muat kira-kira lapangannya museum itu. Kemarin kita panitia sudah menghitung itu untuk penari cukup, malah bisa sampai 1.500 penari. Oh luar biasa. Sampai belakang ya. Iya, tapi kenapa kita batasi 1.000 saja? Karena kita akan ada tenda untuk tamu. Nggak mungkin kan tamu yang datang nggak duduk, apalagi pejabat-pejabat. Jadi kita harus potong untuk tenda tamu. Tapi ini juga mengajak UMKM ya? UMKM. Ini pemberdayaan ya? UMKM banyak sekali yang terlibat di acara kita. Kemudian sponsor-sponsor seperti. Gak usah sebutin. Nggak usah ya? Kalau besar-besar jangan ya. Ya. Nah, Mita kan punya anak ya? Ya pasti. Kan mau tuh 10 jam. Bagaimana mengamankannya? Sudah ada yang Sudah. jaga. Iya. Kebetulan juga anak kan ketertarikannya juga di tari. Yang anak pertama. Jadi dia Kelas akan berapa? ikut serta. Kelas yang mana? berapa? Yang kelas 2 SD. Yang pertama? Cewek. Udah ngerti lah ya. Iya, di Takutnya Sanggar masih kan. kecil tuh naik ke pucuk panggung terus. Kan ganggu konsentrasi tuh. Asli, Iya. Yang kedua? Yang kedua masih kecil, Oke. masih 3 tahun. Jadi mereka anaknya suka juga nari. Jadi yang anak pertama ini nanti akan tampil juga bersama teman-temannya. Sudah didaftarkan juga kan sama Kak Heri dan ada schedule-nya, mereka akan tampil bersama-sama. Oke. Seperti itu. Dukungannya. Kalau Sabta temannya sendiri, ada yang sudah ikut daftar Apa? di ke satu kampus Nari-nari. yang nari? Untuk nari Ada? dari PGJ. Ada kawan? Nari masal. Ada banyak. Kan penari kan. Iya. Jadi kan karena apa sih? Sekolah kuliah jurusan tari. Jadi kayaknya banyak yang untuk di Satapa ini yang daftar juga. Untuk yang ikut partisipasi. Iya, partisipasi. jadi penari juga. Oke, itu dukungan hebat dari kawan-kawan ini luar biasa. Iya. Iya. Dan nantinya itu kalau orang yang di luar dari Satapa atau peserta itu boleh kan masuk kan? Boleh. Jadi kita nanti buka untuk umum juga, Cek. Jadi kalau walaupun ini sudah 1.000 tapi umum mau ikut,
nanti akan kita kasih space untuk mereka tetap bisa ikut. Iya, karena harus menyiapkan untuk orang tua juga Bos, ya. Mm-mm. Yang antar tadi Ya, jadi memang kalau untuk yang orang tua untuk mengantar itu nanti ada state 2, tempatnya. ada state yang dikosongkan kanan kiri. Nah, disitulah nanti mereka akan Bisa menghantar, ikut, ya. bisa mengikut. Jadi memang nanti penonton itu mungkin akan ada dari depan, akan ada dari samping kanan dan kiri. Oke. Kita atur seperti itu. Ya. Untuk kegiatan ini ada beberapa tari rencananya? Untuk kegiatan ini, untuk yang sudah mendaftar itu akan ada 58 tarian yang akan kita tampilkan dari pagi sampai malam. 58 atau 50 sanggar? Oh, Kelompok? Atau beda-beda? gitu ya. Beda-beda. 20 tari. Jadi ada memang satu sanggar bisa 2-3 gitu? bisa. Oke. Jadi memang kita tidak memaksakan teman-teman kita yang ada di komunitas, yuk kalian harus mengisi acara, tidak. Jadi memang siapa yang mau saja. Iya, Heeh. ada yang sanggar itu memang ngejob ya. Iya, benar. Ada yang tidak misalnya pembiayaannya nggak bisa kan. Iya, Kalau nggak ada ngejob tadi. Ngejob benar. itu biasanya kan dibayar gitu. Iya. Ya. Oke. Kebanyakan dari sanggar-sanggar di Satapa ini ya, itu bisa katakan yang apa ya, tariannya apa aja gitu. Atau Melayu atau Palembang semua? Ya, jadi memang seperti yang saya bilang di awal tadi, tariannya bervariasi, mulai dari tradisional Sumatera Selatan, Ada yang dari luar juga, dari kreasi Jawa? Melayu, heeh. Sanggar Jawa tuh? Iya, tadi ada dari Bogor tadi. Heeh. Nah, itu mungkin mereka ikut tari masal nanti. Oke. Lebih ke tari masal, bukan ikut penampilan. Tapi ada juga nanti ada tari Bali di malam hari. Oke. Boleh nggak yang dia menampil solo sendiri apa tunggal? Kalau mau menampil tunggal juga boleh sebenarnya. Tapi sejauh ini belum ada yang daptar. Ya, kayak di Jawa Timur kan banyak tarian tunggal. Tunggal, kayak Lemo, kayak laga apa namanya Bapang ya, tari Ya. Topeng Malang gitu. Ya kan tahu mereka datang ya. Ya. Oke lah, kalau itu harapan ke depan untuk kegiatan ini apa nih? Mungkin dari Mita dulu. Yang pastinya harus sukses Ya. dan yang pasti bisa menjadi tradisi dari tahun ke tahun Ya. dan menjadi motivasi juga untuk generasi-generasi yang akan datang, bahwa ini loh hari tari dunia seperti itu, dan yang harus kita rayakan untuk khususnya para penari seluruh Nusantara seperti Oke, itu. lanjut. Kalau dari Sabta, pertama-tama mau ucapin terima kasih untuk Satapa karena mengasih wadah untuk Sabta dan teman-teman lainnya untuk tampil, dan semoga sukses terus dan berjalan terus setiap tahunnya, selalu ada Keren, ya. acara seperti Selalu ini. keren ya. Iya. Andiani mungkin ya. Harapan kami dari panitia dan juga pengurus Satapa, semoga panitianya dulu ini, panitianya kompak selalu, solid, supaya bisa pengurus-pengurus Satapa ini akan mengadakan Hari Tari Dunia di tahun-tahun selanjutnya dan tidak akan pernah terputus. Dan semoga saja Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait dapat terus mensupport wali kota dan pemerintahan-pemerintahan mensupport acara Hari Tari Dunia ini. Dan kalau bisa nanti kalau ada program-program dari Satapa yang baru, itu tetap akan disupport oleh pemerintah dan semua kalangan masyarakat yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Iya. Tapi saya belum nanya, memang ada program ya? Setiap Iya. 2 bulan sekali atau 6 bulan sekali? Ada Oh, program. itu keren ya. Oke, terima kasih ya Henry, semoga lancar apa yang Amin. dikerjakan untuk dunia tari yang ada di Palembang ya, dan Sumatera Selatan. Semoga teman-teman lebih tambah solid, yang pastinya akan berkesan sampai ke mancanegara. Amin. Ya, kita berharap juga mungkin tahun-tahun depan ada nanti dari mancanegara yang ikut yang Amin, amin, amin. datang ke Palembang. Iya. Ya, terima kasih atas ngobrol-ngobrol kita dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doro Galo-Galo sudah kita ngobrol bersama 3 narasumber kita yang luar biasa, dan tadi kita mengenal ada Hari Tari Sedunia tanggal 29 ya Henry ya, Mita, tanggal 29 ya. Ya, tanggal 29 nanti ya di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ya, itu peringatan Hari Tari Dunia. Dan silakan berbondong-bondong ya, gratis, mau lihat juga mau ikut silakan. Dan yang pastinya akan ada kejutan-kejutan lainnya di acara tersebut. Dan untuk Doro Galo-Galo, terima kasih sudah minat dengarnya, juga yang sudah nonton nantinya di YouTube ya. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Setelah ini ada rekan Yohan akan melanjutkan di Sriwijaya Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.
Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.